Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sangat jauh dalam perjalanan penelusuran bukti ini. Bayangkan kita sedang membangun sebuah jembatan, dan setiap sesi menambahkan satu balok lagi. Di sesi sebelumnya kita melihat saksi-saksi dari berbagai penjuru yang tak terduga, dari Damaskus, dari kantor arsip Ottoman di Turki, bahkan dari Bogor, Indonesia. Semua bersaksi tentang hal yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat istimewa. Penulis akan menghadirkan 3 hal sekaligus yang membuat pembahasan ini semakin dalam. Pertama, saksi-saksi dari kalangan ahli nasab Ahlul Bait sendiri yang berbeda dari Ba'alawi. Kedua, sebuah perdebatan kecil tentang cara penulisan satu nama. Dan dari perdebatan itu justru tersembunyi bukti yang sangat kuat. Ketiga, penulis akan memberikan kesimpulan besar yang merangkum seluruh argumentasi yang sudah dibangun sejak awal. Ini adalah babak penutup dari bagian pembuktian ini. Dan seperti biasa, makin ke akhir, makin dalam. وَمِنَ النَّسَّابِينَ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ ذَكَرُوا هِجْرَةَ الشَّرِيفِ أحمد بن عيسى صاحب كتاب تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب الشيخ العلامة العمدة الفهامة النسابة السيد حسين بن عبد الله بن السيد حسين الشرف السمرقندي الحسيني توفي 996 هجرية المجاور للحرم المدني المحترم هو وأصوله وفروعه. Dan di antara para ahli nasab dari kalangan asyraf yang menyebutkan hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa, pengarang kitab Tuhfah Ats-Thalib bima'rifah man yantasib ila Abdillah wa Abi Thalib adalah Syekh Al-Allamah Al-Umdah Al-Fahamah An-Nasabah As-Sayyid Husain bin Abdullah bin As-Sayyid Husain Asy-Syaraf As-Samarqandi Al-Husaini, wafat 996 Hijriah, yang bermukim di dekat Haram Madinah yang mulia. Beliau sendiri, para leluhurnya, dan keturunannya. Kita sudah pernah mendengar nama As-Samarqandi di sesi sebelumnya. Ingat, Samarkand itu kota di Asia Tengah, sekarang wilayah Uzbekistan. Sekarang penulis memperkenalkan beliau lebih lengkap. Perhatikan deretan gelar yang disandangnya. Al-Allamatul Umdatul Fahamatun Nasabah. 4 gelar sekaligus. Allamah sudah kita kenal, sangat alim. Al-Umdah, Al-Umdah, artinya sandaran, pegangan, tiang. Ini gelar yang diberikan kepada orang yang menjadi rujukan utama di bidangnya. Kalau orang bingung tentang nasab, mereka pergi ke Al-Umdah. Al-Fahamah, Al-Fahamah, artinya sangat cerdas dalam memahami, sangat tajam pemahamannya. Ini bukan sekadar pintar, ini menggambarkan kecepatan dan ketajaman dalam menangkap permasalahan yang rumit. Dan beliau bukan hanya sendiri yang tinggal di dekat Madinah, huwa wa usuluhu wa furu'uhu, beliau, para leluhurnya, dan keturunannya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Samarkandi ini sudah beberapa generasi bermukim di Madinah sebagai tetangga Masjid Nabawi. Orang yang tinggal generasi demi generasi di Madinah, dekat dengan makam Nabi, itu adalah lingkungan keilmuan yang sangat tinggi. Dan dari lingkungan itu beliau menulis kitab nasab yang menyebutkan hijrah Ahmad Al-Muhajir. Nama kitabnya, Tuhfatul Talib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Talib. Hadiah bagi pencari, dalam mengenal mereka yang bernasab kepada Abdullah dan Abu Talib. Abdullah dan Abu Talib adalah 2 saudara kandung, yang keduanya adalah paman Nabi. Abdullah adalah ayah Nabi sendiri, Abu Talib adalah ayah Sayyidina Ali. Jadi kitab ini membahas seluruh keturunan dari 2 jalur besar ini. Cakupan yang sangat luas. Dan di dalam cakupan yang sangat luas itu, As-Samarqandi menyebutkan Ahmad bin Isa dan hijrahnya ke Hadramaut. Wa dzukira aidan fi kitab Nafhatil Mandal, ta'lif al-'allamati an-nasabati asy-syarif Abu Bakr bin Abi al-Qasim bin Ahmad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani, توفي 1035 هجرية. السادة الأشراف آل بعلوي الحسينيين وهجرة جدهم الشريف أحمد بن عيسى المهاجر لحضرموت. Dan disebutkan pula dalam kitab Nafah al-Mandal, karangan Al-Allamah An-Nasabah Asy-Syarif Abu Bakar bin Abil Qasim bin Ahmad al-Ahdal al-Husaini al-Yamani, wafat 1035 Hijriah, yaitu para sadah asyraf, keluarga Ba'alawi al-Husainiyin, serta hijrah kakek mereka Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut. Nama al-Ahdal sudah kita kenal dari sesi sebelumnya, keluarga ulama besar Yaman. Kali ini penulisnya adalah Abu Bakar al-Ahdal, dan kitabnya bernama Nafhatul Mandali, wangi kayu cendana. Mandal atau mandalina adalah sejenis kayu wangi yang sangat berharga. Parfumnya harum dan mahal. Nama kitab yang sangat indah dan puitis. Yang menarik di sini, penulis secara eksplisit menyebut keluarga Ba'alawi sebagai Al-Husainiyin. Al-Husainiyin, keturunan Husain. Ini bukan sekadar menyebut nama keluarga, tapi secara langsung mengidentifikasi jalur nasab mereka. Dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sahibu kitab Tuhfatid Dahri fi nasab al-ashraf bani Bahrin, wa nasab man haqqaqa nasabihi wa siratihi min ahli al-'asr.
الشريف محمد بن الطاهر بن أبي القاسم البحر الحسيني اليمني توفي 1083 هجرية أن جد الأشراف بعلوي المنتقل إلى حضرموت لعله أحمد بن عيسى وقال يجتمع نسبنا ونسبهم في جعفر الصادق. Dan penulis kitab Tuhfah Ad-Dar fi Nasab al-Ashraf Bani Bahr wa Nasab man haqqaqa nasabahu wasiratahu min ahli al-Ashr Al-Sharif Muhammad bin Al-Thahir bin Abil Qasim Al-Bahr Al-Husaini Al-Yamani wafat 1083 Hijriah berkata bahwasanya kakek para Ashraf Ba'alawi yang pindah ke Hadramaut mungkin adalah Ahmad bin Isa, dan beliau berkata nasab kami dan nasab mereka bertemu pada Ja'far Ash-Shadiq. Di sini ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan seksama karena berbeda dari semua kesaksian sebelumnya. Penulis kitab ini, Muhammad Al-Bahr Al-Husaini, menggunakan kata la'allahu, mungkin adalah barangkali. Jadi beliau tidak memastikan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa adalah kakek Ba'alawi yang pindah. Beliau berkata, mungkin. Kenapa penulis kitab yang sedang kita pelajari tetap mengutip kesaksian yang ada keraguan ini? Karena ada satu hal dari perkataan Al-Bahr yang sangat penting dan tidak diragukan. Yajtami'u nasabuna wa nasabuhum fi Ja'far as-Sadiq. Nasab kami dan nasab mereka bertemu pada Ja'far Ash-Shadiq. Kalimat ini adalah pengakuan yang sangat kuat. Al-Bahr sendiri adalah Ashraf keturunan Husain dari jalur lain, dan beliau mengakui bahwa nasabnya dan nasab Ba'alawi bertemu di titik yang sama, Ja'far Ash-Shadiq. Artinya, meskipun beliau ragu tentang nama spesifik individu yang pertama pindah ke Hadramaut, beliau sama sekali tidak meragukan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Ja'far Ash-Shadiq, yang berarti keturunan Husain, yang berarti keturunan Nabi. Ini adalah pengakuan nasab yang tidak bisa dibantah, bahkan dari orang yang menggunakan kata mungkin sekalipun. Wa amma sahibu kitab Matla'il Buduri wa Majma'il Buhuri fi tarajim rijal az-Zaidiyyah al-Qadiyah al-Allamah al-Mu'arrikh Shihabuddin أحمد بن صالح بن أبي الرجال العمري القرشي توفي 1090 هجرية فقال في كتابه أن السيد أحمد بن عيسى بن محمد بن علي هو أول من خرج من البصرة إلى حضرموت. Adapun penulis kitab Mathla al-Budur wa Majma' al-Buhur fi Tarajim Rijal az-Zaidiyah Al-Qadhi al-Allamah, sang sejarawan Shihabuddin Ahmad bin Shalih bin Abi ar-Rijal al-Amari al-Qurashi, wafat 1090 Hijriah, beliau berkata dalam kitabnya bahwasanya As-Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali adalah orang pertama yang keluar dari Basra menuju Hadramaut. Saksi baru yang sangat istimewa. Nama kitabnya Matla'ul Buduri wa Majma'ul Buhur fi Tarajim Rijal az-Zaidiyah. Terbitnya bulan-bulan purnama dan pertemuan samudra-samudra dalam biografi tokoh-tokoh Zaidiyah. Perhatikan, ini adalah kitab biografi tokoh-tokoh Zaidiyah. Siapa Zaidiyah? Mereka adalah kelompok Islam yang berbeda dari mayoritas Muslim Sunni. Mereka punya tradisi keilmuan tersendiri, metodologi tersendiri, dan bahkan seringkali pandangan politik yang berbeda. Mereka bukanlah bagian dari komunitas Ba'alawi, bahkan ada perbedaan-perbedaan signifikan di antara keduanya. Tapi di sini seorang ulama Zaidiyah besar, Ahmad bin Shalih bin Abi ar-Rijal al-Amari, seorang qadhi dan sejarawan ternama, mengatakan dengan tegas dalam kitabnya tentang tokoh-tokoh Zaidiyah, bahwa Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali adalah awwalu man kharaja minal Basrati ila Hadramaut, orang pertama yang keluar dari Basra menuju Hadramaut. Ini adalah kesaksian dari luar komunitas, dari mazhab yang berbeda, dari tradisi keilmuan yang independen. Dan kesaksian ini bukan sekadar, ya, ada orang bernama Ahmad bin Isa, tapi sangat spesifik. Nama lengkapnya Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, dan beliau adalah yang pertama berhijrah dari Basra ke Hadramaut. Waqala, آل بعلوي وابن جديد يجتمعون في عبيد الله بن أحمد بن عيسى ويقال له عبد الله بصيغة التكبير ويقال له عبيد مصغرا بصيغة بغير إضافة أيضا. Dan beliau berkata, keluarga Ba'alawi dan Ibnu Jadid bertemu silsilah nasabnya pada Ubaidullah bin Ahmad bin Isa, dan disebut kepadanya Abdullah dalam bentuk takbir, dan ada pula yang menyebutnya Ubaid dalam bentuk tashghir tanpa idafah. Ini adalah informasi genealogis yang sangat teknis tapi sangat penting. Al-Amari memetakan titik pertemuan antara dua cabang nasab, Ba'alawi dan Ibnu Jadid, yang sudah kita kenal sebagai perawi Syahih Al-Bukhari itu. Keduanya bertemu di Ubaidullah bin Ahmad bin Isa, yaitu cucu dari Ahmad Al-Muhajir sendiri. Dan kemudian Al-Amari memberikan penjelasan tentang variasi nama. Ubaidullah, nama ini dalam tradisi Arab bisa disebut dalam dua bentuk. Bentuk besar Abdullah, Abdullah, dan bentuk kecil, tashghir, Ubaidun, atau Ubaidullah, Ubaid, atau Ubaidullah. Ini bukan dua orang berbeda. Ini satu orang yang namanya disebutkan dalam dua bentuk oleh berbagai penulis. Kenapa penulis kitab kita mengutip detail teknis ini? Karena ini menunjukkan bahwa Al-Amari tidak hanya menyebut nama secara kasar.
Beliau memahami nuansa penulisan nama dalam tradisi nasab Arab dengan sangat mendalam. Seorang yang memahami sampai level ini tentu adalah peneliti yang serius, bukan sekadar mengutip tanpa verifikasi. Lahu minal waladi thalathatun, Basri jaddul faqih Salim ibn Basri, wa jadidun jaddu abi jadid, wa alawi jaddu ali abi alawi. Ia, Ubaidullah, memiliki 3 orang anak, Bashri, kakeknya Al-Faqih Salim bin Bashri, Jadid, kakeknya Abu Jadid, dan Alawi, kakeknya keluarga Abu Alawi. Ini adalah peta silsilah yang sangat jelas. Dari Ubaidullah, cucu Ahmad Al-Muhajir, lahir 3 anak yang masing-masing menjadi pangkal dari 3 cabang keturunan yang berbeda, Bashri, Jadid, dan Alawi. Dan keluarga Ba'alawi berasal dari jalur Alawi. Inilah mengapa nama Ba'alawi itu sendiri berasal dari kata Ba'alawi, yang berarti yang bernasab kepada Alawi. Dan Jadid yang jalur kedua itulah yang melahirkan Ibnu Jadid yang sudah kita bahas berkali-kali sebagai perawi Sahih Al-Bukhari. Jadi Ba'alawi dan Ibnu Jadid adalah saudara sepupu dalam satu cabang keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ini mengkonfirmasi apa yang sudah disebutkan oleh berbagai sumber sebelumnya. Waqala, qad dabata hadidun bil ha'il muhmalah, wa dabatahu ba'dun nassabina bil jim. Dan beliau berkata, sungguh nama Hadid telah dibaca dengan huruf ha muhmalah, dan sebagian ahli nasab membacanya dengan huruf jim. Sekarang kita sampai di bagian yang sangat menarik dan agak teknis, tapi jangan khawatir, akan kita jelaskan dengan cara yang mudah. Ada perbedaan pembacaan nama. Satu kelompok membaca hadidun dengan huruf ah, yang artinya besi, logam. Kelompok lain membaca jadidun dengan huruf j, yang artinya baru, segar. 2 bacaan yang sangat berbeda maknanya, tapi secara tulisan hanya berbeda di 1 titik pada huruf pertama. Dalam aksara Arab tanpa titik, huruf A dan huruf J punya bentuk dasar yang sangat mirip, bedanya hanya ada tidaknya titik di bawah. Jadi ketika manuskrip sudah tua dan titik-titiknya memudar, bisa terjadi kebingungan antara keduanya. Al-Amari sendiri menggunakan bacaan dengan ha, hadid. Tapi beliau mengakui bahwa sebagian ahli nasab membacanya dengan jim, jadid. Dan ahli nasab Hadramaut sendiri konsisten menggunakan bacaan jadid dengan jim. Wa binisbati liqawli al-Qadhi al-Amari, ضبطه بعض النسابين بالحاء وبعض النسابين بالجيم دليل واضح على إقرار النسابين بهذا النسب الشريف. Dan mengenai perkataan Al-Qadhi Al-Amari, sebagian ahli nasab membacanya dengan ha, dan sebagian ahli nasab membacanya dengan jim. Ini adalah bukti yang jelas atas pengakuan para ahli nasab terhadap nasab mulia ini. Ini adalah kesimpulan yang sangat cerdas dari penulis. Perhatikan logikanya. Al-Amari menyebut bahwa ada 2 kelompok ahli nasab yang berbeda pendapat tentang cara membaca nama itu. Tapi kedua kelompok itu sama-sama mengakui keberadaan nama itu dalam silsilah. Mereka hanya berbeda soal cara bacanya. Ini berarti, nasabnya sendiri tidak diperdebatkan. Yang diperdebatkan hanya soal teknis penulisan satu nama. Analoginya begini. Bayangkan 2 orang saksi yang sama-sama melihat kejadian yang sama, tapi berbeda dalam menyebutkan satu detail kecil. Misalnya warna baju seseorang. Yang satu bilang biru tua, yang lain bilang biru tua kehijauan. Perbedaan kecil itu justru membuktikan bahwa kejadiannya memang ada, dan mereka memang menyaksikannya. Karena kalau mereka berbohong, mereka pasti sudah sepakat dalam semua detail. وهذه الإشارة الواردة في هذه العبارة إلى النسابين غالبا يقصد بها النسابين في شمال اليمن وغيرها من البلدان لأن النسابين والمؤرخين في حضرموت ضبطوا الاسم بالجيم. Dan isyarat yang terdapat dalam ungkapan ini kepada para ahli nasab biasanya merujuk kepada ahli nasab di Yaman Utara dan negeri-negeri lain, karena para ahli nasab dan sejarawan di Hadramaut membaca nama tersebut dengan jim. Ini adalah tambahan penjelasan dari penulis yang sangat berguna. Beliau mengidentifikasi bahwa perbedaan bacaan ini sebenarnya mencerminkan perbedaan geografis. Ahli nasab dari Yaman Utara dan daerah lain cenderung membaca dengan ha, sementara ahli nasab dan sejarawan dari Hadramaut sendiri secara konsisten membaca dengan jim, jadid. Ini bukan masalah besar. Perbedaan dialek dan tradisi penulisan yang berbeda antar wilayah adalah hal yang sangat lumrah dalam sejarah manuskrip Arab. Yang penting, keduanya merujuk kepada orang yang sama dalam silsilah yang sama. وهذه فائدة مهمة استخلصتها من هذا النص ووددت أن أوضحها للقارئ الكريم، وهي تدل على أن القاضي المؤرخ أحمد بن صالح بن أبي الرجال العمري اعتمد على شهادات وتصاريح عدد من النسابين في نسب الأشراف آل بعلوي. Dan ini adalah faedah penting yang saya simpulkan dari teks ini, dan saya ingin menjelaskannya kepada pembaca yang budiman. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qadhi sang sejarawan Ahmad bin Shalih bin Abi Ar-Rijal Al-Amari bersandar pada kesaksian dan pernyataan dari sejumlah ahli nasab terkait nasab kaum asyraf keluarga Ba'alawi. Penulis kitab yang sedang kita pelajari berbicara langsung kepada pembacanya
Wa wadidtu an uwaddihaha lil qari'il karim. Saya ingin menjelaskannya kepada pembaca yang budiman. Ini adalah gaya tulisan yang sangat personal dan hangat. Penulis merasa ada hal penting yang perlu ia sampaikan secara langsung, bukan sekadar mengutip. Dan kesimpulannya sangat signifikan. Al-Amari dalam menulis tentang nasab Ba'alawi tidak hanya bersandar pada satu sumber. Beliau sudah mengumpulkan kesaksian dan pernyataan dari sejumlah ahli nasab, syahadatin wa tasariha adadin minan nasabin. Ini berarti Al-Amari sendiri sudah melakukan proses verifikasi sebelum menulis. Jadi kesaksian Al-Amari bukan hanya satu suara. Itu adalah kompilasi dari banyak suara yang sudah beliau kumpulkan dan verifikasi. Wa kalamuhu hadha yu'addu syahadatan mu'tabaratan min qadin wa mu'arrikhin kabir, wa hiya mundabitatun bid-dawabiti wal ahkam asy-syar'iyyah wa bi syuruti wa dawabiti ulama'il ansab. Dan perkataannya ini dianggap sebagai kesaksian yang dapat dipercaya dari seorang qadhi dan sejarawan besar, dan kesaksiannya teratur sesuai dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat, serta syarat-syarat dan kaidah-kaidah ulama nasab. Penulis di sini memberikan penilaian final terhadap kesaksian Al-Amari. Dua dimensi disebutkan. Pertama, mundabitatun bid-dawabiti wal ahkami syar'iyyah, sesuai dengan kaidah dan hukum syariat. Dalam hukum Islam, ada ketentuan tentang bagaimana sebuah kesaksian dianggap sah. Siapa yang boleh bersaksi, apa syaratnya, bagaimana cara menyampaikannya. Al-Amari adalah seorang qadhi, hakim, yang sudah terlatih dalam semua aturan ini. Kesaksiannya memenuhi semua standar itu. Kedua, bisyuruti wa dawabiti ulama'il ansab, sesuai dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah ulama nasab. Ilmu nasab punya metodologi tersendiri. Ada aturan tentang bagaimana menilai sebuah klaim nasab, apa yang bisa diterima sebagai bukti, dan apa yang tidak. Dan kesaksian Al-Amari memenuhi semua standar ilmu nasab itu. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dari penulis. Kesaksian ini sah, baik dari sudut pandang hukum Islam, maupun dari sudut pandang ilmu nasab. Tidak ada celah untuk menolaknya atas dasar metodologi. وَمَا صَاحِبُ كِتَابِ تَنْبِيهِ وَسَنِّ الْعَيْنِ بِتَنْزِيهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فِي مَفَاخِرِ السِّبْطَيْنِ الْعَلَّامَةُ الْخَبِيرُ السَّيِّدُ محمد بن علي بن حيدر بن محمد بن نجم الدين العاملي الموسوي، توفي 1139 هجرية. فقد ذكر في كتابه السادة الأشراف آل باعلوي في ترجمة علي العريضي، وذكر أيضا خبر هجرة جدهم الشريف أحمد بن عيسى النقيب إلى حضرموت. Adapun penulis kitab Tanbih wa Sannil Ain bitanzihil Hasan wal Husain fi mafakhir as-Sibtain, Al-Allamah Al-Khabir As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Haidar bin Muhammad bin Najmuddin Al-Amili Al-Musawi, wafat 1139 Hijriah. Beliau telah menyebutkan dalam kitabnya Para Sadah Ashraf Keluarga Ba'alawi dalam biografi Ali Al-Uraidi, dan beliau juga menyebutkan kabar hijrahnya kakek mereka, Asy-Syarif Ahmad bin Isa An-Naqib ke Hadramaut. Saksi terakhir yang dihadirkan di halaman ini, Muhammad Al-Amili Al-Musawi. Beliau adalah ulama dari tradisi Syiah Imamiyah. Al-Musawiyu menunjukkan keturunan Musa Al-Kadzim. Al-Amiliyu menunjukkan beliau dari daerah Jabal Amil di Lebanon. Ini adalah latar belakang yang sangat berbeda, bukan Sunni, bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman. Nama kitabnya sangat puitis. Tanbihu wa Sanil Aini bitanzihil Hasani wal Husaini fi mafakhiris Sibtain. Peringatan dan penajaman mata dengan pensucian Hasan dan Husain dalam kebanggaan dua cucu Nabi. Kitab ini membahas kemuliaan Hasan dan Husain beserta keturunan-keturunan mereka, dan gelarnya Al-Allamatul Khabir, Al-Allama Al-Khabir. Kata khabir artinya ahli yang benar-benar menguasai, orang dalam yang paham betul. Ini berbeda dari sekadar alim. Khabir adalah orang yang punya pengetahuan mendalam dari dalam, bukan hanya pengetahuan dari buku. Allah sendiri menyebut dirinya Al-Khabir dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengetahuan yang mutlak dan mendalam. Cara Al-Amili menyebut Ba'alawi sangat menarik. Beliau membahas mereka dalam konteks biografi Ali Al-Aridi, Ali Al-Uraidi. Ingat nama ini dari awal sesi-sesi kita. Al-Uraidi adalah nisbat kepada kawasan Al-Uraid dekat Madinah, dan itu adalah gelar Ahmad bin Isa sebelum ia dikenal sebagai Al-Muhajir. Jadi Al-Amili membahas Ahmad Al-Muhajir dalam konteks biografi leluhurnya, dan dari sana menelusuri keturunannya yang ada di Hadramaut, yaitu Ba'alawi. Wa qala 'anil ashrafi ali Ba'alawi, haqqun lahum an yaftakhiru bihimun nasabul Husainiyul Alawiyyu. Dan beliau berkata tentang para ashraf keluarga Ba'alawi, mereka berhak berbangga dengan nasab Husaini Al-Alawi mereka. Kalimat yang singkat tapi sangat bertenaga. Haqqun lahum, si mereka berhak. Bukan mungkin mereka berhak atau ada kemungkinan mereka berhak, tapi mereka benar-benar berhak. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas dan tidak ambigu dari seorang ulama yang berasal dari tradisi yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Dan frasa Nasabul Husainiyul Alawi, nasab Husaini Alawi, adalah identifikasi yang sangat spesifik. Husaini menunjukkan jalur dari Husain.
Alawi menunjukkan jalur dari Ali. Keduanya disebut sekaligus karena Husain adalah putra Ali. Jadi nasab Husaini otomatis adalah juga nasab Alawi. Sekarang kita masuk ke kesimpulan besar yang sangat ditunggu-tunggu. وبالنسبة للذين ذكروا الشريف أحمد بن عيسى المهاجر وأحفاده الأشراف في حضرموت واليمن وغيرها من البلدان فهم كثيرون من أهل القرن السادس وما بعده من القرون وذلك بحسب النصوص التاريخية المحفوظة أو المنقولة في الكتب. Adapun mereka yang menyebutkan Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir dan cucu-cucunya yang asyraf di Hadramaut, Yaman, dan negeri-negeri lainnya, jumlah mereka sangat banyak dari kalangan tokoh abad ke-6 dan abad-abad berikutnya. Dan hal itu sesuai dengan naskah-naskah sejarah yang terjaga atau yang dinukil dalam kitab-kitab. Penulis mulai menarik kesimpulan. Setelah menghadirkan begitu banyak saksi dari berbagai zaman, berbagai tempat, dan berbagai latar belakang, beliau merangkum, jumlahnya kathirun, sangat banyak. Bukan 1-2 orang, bukan puluhan orang dari satu tempat, tapi banyak sekali dari berbagai abad dan berbagai penjuru, dan penulis juga jujur tentang batasan sumber, bihasabin nususit tarikhiyatil mahfudhati awil manqulah, sesuai dengan naskah yang terjaga atau yang dinukil. Beliau tidak mengklaim lebih dari yang bisa dibuktikan. Ini kejujuran ilmiah yang sangat tinggi. Amma syuhratun tisabihim lin-nasab asy-syarif faqad dha'at wa ishtaharat wa tasami'a biha منذ أن دخلوا حضرموت أي في القرن الرابع الهجري. Adapun kemasyhuran pengaitan mereka kepada nasab mulia, sungguh telah tersebar luas dan menjadi terkenal serta didengar orang sejak mereka masuk Hadramaut, yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Ini adalah pernyataan kunci yang sangat penting. Penulis menegaskan bahwa kemasyhuran nasab Ba'alawi bukan fenomena belakangan, bukan sesuatu yang baru diklaim di era modern atau di era kontroversi. Kemasyhuran itu sudah ada, mundu anda khalu Hadramaut, sejak pertama kali mereka masuk Hadramaut, yaitu di abad ke-4 Hijriah. 3 kata digunakan secara berurutan untuk menggambarkan kemasyhuran itu. Dha'at, tersebar. Ishtaharat, menjadi terkenal. Tasama'a biha, didengar oleh orang banyak dari berbagai penjuru. 3 kata dengan intensitas yang meningkat, tersebar, lalu terkenal, lalu didengar merata. Ini kembali mengingatkan kita pada konsep syuhrah, istifadah, dan tawatur yang sudah kita bahas di awal sesi-sesi terdahulu. إضافة إلى ذلك فإن كتب التواريخ والأنساب والتراجم والإثبات أو الأسانيد صرح فيها بهذه النسبة الشريفة الحسينية العلوية. Di samping itu, kitab-kitab sejarah, nasab, biografi, itsbat atau sanad-sanad telah secara terang-terangan menyebutkan di dalamnya nisbah mulia Husainiyah Alawiyah ini. Perhatikan 4 kategori kitab yang disebutkan sekaligus. At-Tawarikh, kitab sejarah. Al-Ansabi, kitab nasab. At-Tarajim, kitab biografi. Al-Ithbati awil Asanid, kitab itsbat atau sanad. Keempat jenis kitab ini adalah 4 disiplin ilmu yang berbeda, dengan metodologi yang berbeda, ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Tapi semuanya, tanpa kecuali, menyebut hal yang sama, nasab Ba'alawi, yang Husaini, dan Alawi. Ini adalah argumen yang sangat kuat. Ketika 4 disiplin ilmu yang independen satu sama lain, semua mengkonfirmasi hal yang sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti yang sudah mencapai level kepastian dalam tradisi keilmuan Islam. وَسَوْفَ نَأْتِي عَلَى الْكَثِيرِ مِنْهَا فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ. Dan kami akan membahas banyak di antaranya dalam risalah ini. Kalimat penutup yang membuka rasa penasaran baru. Penulis berkata masih banyak lagi yang akan dibahas. Apa yang kita sudah lihat selama sesi-sesi ini? Semua saksi itu, semua kitab itu, semua qasidah itu baru sebagian. Masih ada lebih banyak lagi. Sekarang kita lihat catatan-catatan kaki dari ketiga halaman ini. Untuk kitab Tuhfah At-Talib karya As-Samarqandi, penulis menyebut 2 edisi yang berbeda. Edisi pertama, Tahqiq Anas Al-Kutubi, diterbitkan oleh Dar Al-Mujtaba, cetakan pertama tahun 1998 Masehi, halaman 74, 76, dan 77. Edisi kedua, Tahqiq Dr. Abdul Karim Al-Jannadi, diterbitkan oleh Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah, cetakan pertama tahun 2006 Masehi, halaman 116, 117, dan 118. Kenapa 2 edisi disebutkan? Karena satu kitab yang sama kadang punya edisi cetakan yang berbeda dengan penomoran halaman yang berbeda. Dengan menyebut keduanya, pembaca bisa mencari di edisi manapun yang mereka miliki. Ini adalah ketelitian akademik yang sangat tinggi. Untuk manuskrip Nafha Al-Mandal, disebutkan bahwa penyalinannya selesai di tahun 1127 Hijriah. Dan penulisnya juga memiliki karya lain tentang nasab keluarga Al-Ahdal bernama Al-Ahsabul Aliyatu fil Ansabil Ahdaliyati, nasab-nasab mulia dalam silsilah keluarga Ahdali. Untuk kitab Tuhfah Dar, penulis menyebut informasi yang sangat lengkap. Tahqiq oleh Abdullah Al-Hibshi dan Husni Muhammad Diab
Diterbitkan oleh Markaz Zaid untuk Warisan dan Sejarah di Al-Ain, cetakan pertama tahun 2004 Masehi, halaman 150 dan 151. Markaz Zaid, Pusat Warisan Zaid, adalah lembaga penelitian warisan budaya yang berbasis di Uni Emirat Arab. Ini adalah lembaga akademik modern yang menerbitkan kitab-kitab klasik dengan standar penelitian yang tinggi. Fakta bahwa kitab ini diterbitkan oleh lembaga seperti itu menunjukkan bahwa kitab ini dianggap bernilai secara akademik oleh komunitas keilmuan yang lebih luas, bukan hanya oleh komunitas Ba'alawi. Untuk kitab Mathla al-Budur, kitab biografi Zaidiyah disebutkan. Maktabah Ahlil Bait, cetakan kedua, Juz 2, tahun 2022 Masehi, halaman 464 dan 465. Dan untuk kitab Tanbih Wasanil Ain, percetakan Sitareh di Qom Iran, cetakan pertama tahun 2008 Masehi, halaman 395, 396, dan 397. Qom adalah kota utama keilmuan Syiah di Iran. Fakta bahwa sebuah kitab yang memuji nasab Ba'alawi diterbitkan di Qom oleh penerbit Iran, ini adalah konfirmasi dari komunitas yang secara historis berbeda tradisi dari Ba'alawi. Sekali lagi, kesaksian dari luar, dari pihak yang berbeda, yang semua mengatakan hal yang sama. Kita telah menyelesaikan ketiga halaman ini. Saatnya rangkum. Kalau ada yang bertanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita baru saja menyaksikan penulis menyelesaikan deretan panjang saksi-saksi dari berbagai arah, lalu menarik kesimpulan besar dari semua itu. Di antara saksi-saksi baru yang dihadirkan, ahli nasab dari Samarkand yang bermukim generasi demi generasi di Madinah, ahli nasab dari keluarga Al-Ahdal Yaman yang mengidentifikasi Ba'alawi sebagai Husainiyin secara eksplisit, seorang ulama yang mengakui nasab Ba'alawi sambil mengakui bahwa nasabnya sendiri dan nasab Ba'alawi bertemu di titik yang sama, yaitu Ja'far Ash-Shadiq, seorang qadi Zaidiyah yang memetakan silsilah Ba'alawi dengan sangat detail dan menyatakan bahwa kesaksiannya sah secara syariat, dan seorang ulama dari tradisi Syiah Lebanon yang berkata dengan tegas bahwa Ba'alawi berhak berbangga dengan nasab Husaini Alawi mereka. Dan kemudian penulis memberikan kesimpulan besar. Nasab Ba'alawi sudah masyhur sejak mereka pertama masuk Hadramaut di abad keempat Hijriyah. Kemasyhuran itu bukan sesuatu yang muncul belakangan, itu sudah ada sejak awal. Dan 4 disiplin ilmu yang berbeda, sejarah, nasab, biografi, dan sanad, semuanya mengkonfirmasi nasab mulia ini secara terang-terangan. Dan yang paling penting, penulis menutup dengan pernyataan bahwa masih banyak lagi yang akan dibahas. Ini baru sebagian kecil dari seluruh bukti yang dimiliki. Di sesi berikutnya kita akan melihat kemana penulis membawa pembahasan selanjutnya setelah kesimpulan besar ini. Karena biasanya, setelah menutup satu pintu besar, penulis akan membuka pintu berikutnya yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan kemana-mana. Wallahu a'lam bisyawab.